tahun itu masih cukup sopan, tapi dia terpaksa menurutinya karena tidak ingin membuat Ignacio marah. Setelah acara misa selesai, mereka menemui pendeta sekaligus teman Ignacio yang bernama Santiago. Dia sempat memberikan nasihat mengenai pernikahan kepada mereka, terutama Zoe yang diminta bersabar menghadapi suaminya. Santiago juga merekomendasikan sebuah buku untuk dibaca Zoe yang akan berguna dalam menghadapi sikap suaminya itu. Setelah itu mereka makan siang bersama ibu Ignacio yang bernama Cristina. Cristina merasa sedih karena Ignacio ternyata tidak bisa memberinya cucu. Apalagi adik Ignacio yang bernama Gonzalo juga tidak datang karena dia sibuk melukis. Cristina kemudian menyuruh Ignacio untuk menelponnya dan meminta bergabung dengan mereka. Saat Ignacio pergi menelpon, Cristina diam-diam memberitahu Zoe kalau dulu Ignacio dan Gonzalo sebenarnya sangat dekat. Bahkan mereka itu memiliki hubungan seperti teman, sampai akhirnya terjadi suatu masalah yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Entah apa masalah tersebut, tapi Cristina mengatakan itu adalah masalah sesama pria. Ignacio kembali ke sana lalu mengajak mereka makan karena Gonzalo tidak menjawab teleponnya. Suatu hari Zoe diam-diam mendatangi apartemen Gonzalo tanpa sepengetahuan Ignacio. Zoe mengaku datang ke sana karena dia ingin memajang salah satu lukisan tersebut di kamarnya. Setelah Zoe memilih lukisannya, Gonzalo ternyata meminta bayaran $3.000. Mendengar itu Zoe agak sedikit kaget dan bertanya apakah dia harus membayar. Gonzalo menjawab kalau Zoe sebenarnya tidak harus membayar, tapi itu akan menguntungkan kakaknya sehingga dia tetap akan meminta uangnya. Sampainya di rumah, Zoe langsung memajang lukisan tersebut. Setelah Ignacio pulang, dia memberitahu itu adalah lukisan Gonzalo. Raut wajah Ignacio langsung berubah pertanda tidak menyukainya. Dia beralasan karena sudah yakin Gonzalo meminta bayaran kepada Zoe. Zoe membenarkan dugaan suaminya itu, tapi dia meminta tidak perlu dipikirkan karena $3.000 bukan uang yang terlalu banyak bagi mereka. Ignacio mengaku kesal karena selama ini dia sudah membiayai hidup Gonzalo sejak merintis karir sebagai pelukis. Sementara dia harus bekerja keras mengurus pabrik peninggalan keluarga mereka. Karena itu Ignacio juga menganggap Gonzalo sebagai sosok yang pemalas. Itulah alasannya dia sangat marah saat Gonzalo meminta bayaran kepada Zoe. Malam itu Zoe dan Ignacio nonton TV bareng. Saat itu muncul iklan ibu dan bayinya yang membuat Zoe sepertinya juga sangat ingin memiliki anak. Ignacio yang menyadari itu menawarkan untuk mengadopsi anak, namun Zoe menolaknya karena dia ingin anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Alasannya agar anak tersebut memiliki kemiripan dengan dirinya, entah itu hidung, kuping, mata, ataupun mulutnya. Ignacio berkata kalau sudah takdir Tuhan mereka tidak bisa punya anak. Mendengar itu Zoe berkata kalau Ignacio yang tidak bisa, bukan dirinya. Ignacio lantas bertanya apakah Zoe ingin memiliki anak dari pria lain. Zoe langsung membantah tuduhan suaminya tersebut. Esok harinya Zoe memberitahu Ignacio dia makan siang bersama temannya bernama Boris. Jadi Ignacio tidak perlu menunggunya dan makan duluan. Padahal saat itu Zoe sebenarnya sedang bersama Gonzalo. Dia datang ke sana untuk melakukan sesi foto karena Gonzalo ingin melukisnya. Jika Ignacio tahu dia melakukan pemotretan bersama Gonzalo, maka Ignacio pasti akan melarangnya. Karena itulah Zoe terpaksa berbohong. Setelah mengambil beberapa foto, Gonzalo meminta Zoe berbaring karena dia terlihat kaku. Saat itu Zoe tidak sengaja menghimpit ponselnya yang membuat panggilan Riddle kepada Ignacio. Ketika Ignacio menjawab teleponnya, dia mendengar Zoe yang sedang curhat kepada Gonzalo kalau sebenarnya dia sudah tidak tahan dengan suaminya. Hal itu lantaran mereka hanya mabar di hari Sabtu. Zoe juga berkata kalau Ignacio sangat marah saat melihat lukisan Gonzalo kemarin. Mendengar itu Gonzalo menganggap kalau Ignacio hanya iri kepadanya. Ignacio yang terbakar amarah langsung membuang lukisan tersebut ke kolam renang. Zoe akhirnya baru mengetahui lukisannya ada di sana saat dia berenang. Dia langsung menemui Gonzalo dan menceritakan semua yang terjadi. Gonzalo menduga kalau Ignacio iri karena dia bahagia melakukan pekerjaannya, sementara Ignacio mungkin stres dan tertekan mengurus pabrik warisan ayah mereka. Hanya saja Gonzalo merasa marah karena itu adalah lukisannya. Meski Ignacio membelinya, namun bagi dia itu adalah sebuah karya yang harus dihargai. Zoe kemudian pamit pulang karena dia merasa lelah dan ingin tidur. Tapi Gonzalo melarangnya dan meminta Zoe tidur di sana. Beberapa jam kemudian Zoe akhirnya bangun dan mendapati Gonzalo yang sudah tidur di sampingnya. Saat pulang ke rumah, Zoe menemukan Ignacio yang sedang menunggunya. Ignacio langsung meminta maaf karena sudah membuang lukisan tadi. Ignacio beralasan kalau dia merasa sangat marah karena Gonzalo meminta bayaran kepada Zoe.
Zoe berkata kalau dia juga merasa marah karena sangat menyukai lukisan tersebut. Mendengar itu, Ignacio berkata dengan nada cemburu kalau semua yang dibuat oleh Gonzalo selalu imut di mata Zoe. Esok harinya Gonzalo menemui pacarnya yang ngajakin tinggal bersama karena mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Bahkan pasangan lain biasanya sudah ada yang menikah. Namun Gonzalo menolak dan dengan kejamnya berkata kalau mereka selama ini tidak berpacaran. Selama ini mereka bersama hanya menjadi partner mabar saja. Sekembalinya ke rumah, Gonzalo mendapatkan pesan suara dari Ignacio yang meminta maaf karena sudah merusak lukisannya. Gonzalo kemudian menelpon Zoe untuk memintanya datang ke sana. Dia ingin menunjukkan hasil foto kemarin sebelum nanti dilukis. Gonzalo yakin jika Ignacio melihat foto itu, dia tidak akan mengizinkan Zoe untuk dilukis. Dia pun merasa heran kenapa Zoe bisa bertahan dengan kakaknya sampai sekarang. Zoe hanya menjawab kalau mereka masih bisa bertemu sesekali meski dia bersama Ignacio. Mendengar itu, Gonzalo langsung mengajaknya beradu mulut. Namun Zoe langsung menghentikannya karena itu adalah sebuah kesalahan. Gonzalo berkata kalau dia sangat menyukai Zoe. Zoe juga mengaku menyukainya tapi tetap tidak bisa melakukan hal tersebut. Dia kemudian curhat kepada Boris karena merasa bersalah. Apalagi dia berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Tapi Boris justru mendukung tindakan temannya itu. Dia menganggap kalau Zoe juga pantas bahagia. Apalagi selama ini dia memang jarang diajak mabar oleh suaminya. Jadi Zoe tidak perlu merasa bersalah dan mengambil kesempatan tersebut. Malam itu Ignacio memberitahu kalau dia harus keluar negeri untuk melakukan perjalanan bisnis selama 2 hari. Hal itu semakin membuat Zoe kesal karena Ignacio sebenarnya baru saja pulang. Pagi harinya Ignacio bertanya apakah Zoe ingin mengantarnya ke bandara. Zoe mengaku kalau dia masih ngantuk sehingga Ignacio harus pergi sendiri. Tapi sebenarnya Zoe hanya pura-pura tidur. Dia terlihat sangat bahagia setelah suaminya tidak ada di rumah. Zoe kemudian menelpon Gonzalo untuk mengundangnya makan malam. Dia bahkan sampai menyiapkan sendiri makanannya. Zoe juga mengizinkan ART mereka yang bernama Maria untuk pulang lebih awal. Singkat cerita, malam pun tiba. Zoe berdandan cantik memakai gaun yang dilarang Ignacio sebelumnya. Tidak lama kemudian Gonzalo akhirnya datang yang langsung memuji kecantikan Zoe. Namun Zoe menolak ajakan beradu mulut Gonzalo karena itu adalah rumah Ignacio. Meski sudah mengkhianatinya, Zoe tetap ingin menghormatinya sebagai seorang suami. Saat itu Ignacio tiba-tiba menelpon untuk menanyakan kabar Zoe. Dia lalu bertanya apakah Zoe mencintainya. Zoe mengaku mencintai Ignacio sampai mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ignacio sendiri ternyata saat itu sedang bersama seseorang di hotelnya. Tidak jelas apakah orang yang sedang mandi itu pria atau wanita. Di saat yang sama, Zoe dan Gonzalo terlihat makan malam. Di sini Gonzalo memberitahu kalau dia sebenarnya sudah lama mengagumi Zoe, bahkan sebelum Zoe menikah dengan Ignacio. Setelah makan malam, Gonzalo kembali bertanya kenapa Zoe tidak meninggalkan Ignacio. Zoe menjawab kalau dia tidak ingin sendirian. Dia juga tidak ingin tidur sendiri. Gonzalo berkata kalau Zoe masih memiliki dirinya, tapi Zoe menjawab kalau itu tidak mungkin karena dia adalah adik iparnya. Beberapa jam berlalu, Gonzalo memberitahu kalau dia ingin pulang, tapi Zoe melarang dan memintanya untuk menginap di sana. Zoe beralasan dia tidak ingin tidur sendiri malam itu. Dia juga meminta Gonzalo tidur di kamarnya dan memastikan tidak akan ada yang terjadi. Tapi pada akhirnya mereka hilang kendali hingga mabar pusreng. Setelah Zoe tertidur, Gonzalo memutuskan untuk pulang. Esok paginya, Zoe terlihat meneteskan air mata karena menyesali perbuatannya semalam. Namun Boris kembali menghiburnya dan meminta tidak perlu menyesal. Meski begitu, Boris meminta Zoe untuk tidak mengulanginya lagi. Dia ingin Zoe kembali kepada suaminya sebagai gadis baik-baik. Dengan kata lain, Zoe tidak boleh melibatkan perasaan dalam hubungannya dengan Gonzalo. Namun Zoe tidak mengikuti saran tersebut. Sore harinya dia kembali menemui Gonzalo untuk mabar pusreng. Tapi saat dia kembali ke rumah, Zoe kembali menangis ketika menatap Ignacio. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa menyesal sudah mengkhianati suaminya. Ignacio bertanya apa yang terjadi. Zoe hanya menjawab kalau dia merasa sedikit sensitif dan ingin dipeluk serta dicium. Zoe kemudian mencoba mengajak Ignacio untuk mabar, tapi dia malah menolak ajakan tersebut karena itu bukan hari Sabtu yang membuat Zoe sangat kesal. Esok harinya saat mengikuti kelas yoga, Zoe ditelepon oleh Ignacio yang mengajaknya makan siang. Saat itu Gonzalo juga menelpon yang langsung dijawab oleh Zoe. Dia mengajaknya ketemuan siang itu juga, tapi karena sudah ada janji dengan Ignacio, Zoe tidak bisa menemuinya. Gonzalo akhirnya mengajak dia ketemuan di salah satu hotel setelah makan siang selesai.
Sampainya di sana, mereka berdua langsung mabar adu mekanik. Sepulangnya ke rumah, Ignacio melihat Zoe yang sedang berendam di air hangat. Zoe juga memaksa dia bergabung yang tidak bisa ditolak oleh Ignacio. Namun belum sampai 1 menit, dia sudah kedinginan sehingga memutuskan untuk pergi ke dalam. Setelah berenang selesai, Zoe langsung pergi ke kamar menemui Ignacio untuk mengajaknya mabar pusreng. Tapi Ignacio lagi-lagi menolak dengan alasan yang sama yang membuat Zoe sangat kesal. Saat tengah malam, dia terbangun karena Ignacio ternyata sedang latihan otot jarinya. Hal itu benar-benar membuat Zoe marah karena dia lebih memilih senam dibanding mabar. Ignacio beralasan dia tidak mau membangunkan Zoe karena dia terlihat tidur pulas. Zoe akhirnya berhasil membujuk Ignacio mabar meski hari itu bukan jadwalnya main game. Esok harinya mereka kembali makan siang bersama Christina. Hari itu Gonzalo juga bersedia datang karena sebelumnya dia selalu menghindar saat diajak ngumpul. Christina meminta Gonzalo untuk segera menikah karena dia sangat ingin menimang cucu. Apalagi dia menyukai pacar Gonzalo yang sekarang karena sangat cantik di mana dia merupakan seorang artis Amerika Latin. Gonzalo sedikit kesal karena dia merasa dipaksa. Apalagi secara tidak langsung dia merasa garis keturunan keluarga mereka bergantung kepadanya. Zoe yang menyadari suasana semakin tegang pamit ke dapur menyiapkan anggur yang dibawa oleh Gonzalo tadi. Tidak lama kemudian Gonzalo juga izin pergi ke toilet. Tapi dia malah berbelok ke dapur yang langsung mengajak Zoe beradu mulut. Ignacio berkata kalau Zoe pasti mengundangnya karena dia ingin mabar pusreng. Saat itu Maria tiba-tiba masuk ke sana dan melihat semua yang mereka lakukan. Beberapa hari kemudian saat Ignacio sibuk di pabrik, Zoe pergi mabar bersama Gonzalo. Setelah itu dia curhat mengenai perubahan sikap Ignacio setelah mereka menikah. Dulu Ignacio sebenarnya orang yang sangat perhatian dan suka mabar, tapi sekarang dia justru berubah menjadi cuek. Mendengar itu Gonzalo berkata kalau Ignacio mungkin saja seorang hombreng. Meski dia mengatakan itu hanya berdasarkan firasat saja, tapi kalaupun itu benar Ignacio pasti tidak akan mengakuinya, kata Gonzalo. Esok harinya Zoe langsung menemui Boris untuk menceritakan mengenai kecurigaan tersebut. Sebagai sesama hombreng, Boris pasti punya firasat lah dengan sikap dan gelagat Ignacio selama ini. Sama seperti Gonzalo tadi, Boris juga meyakini Ignacio satu frekuensi dengannya. Dia yakin selama ini Ignacio pasti merasa tertekan karena malu mengakui hal tersebut. Malam harinya Zoe langsung menanyakan kepada Ignacio untuk memastikan kecurigaannya. Namun Ignacio langsung membantahnya dan mengaku kalau dia sangat mencintai Zoe. Dia juga masih normal karena Zoe adalah cinta sejatinya. Setelah Ignacio tidur, Zoe terlihat menulis surat lalu memasukkannya ke dalam amplop. Dia kemudian menelpon Gonzalo untuk memberitahu kalau dia sudah membuat keputusan. Esok paginya setelah Ignacio berangkat kerja, Zoe memutuskan untuk kabur. Meski Ignacio sudah membantah doyan sosis, tapi Zoe sepertinya yakin kalau Ignacio adalah hombreng. Zoe juga membuang ponselnya karena saat itu terus ditelepon oleh Ignacio. Tidak lama kemudian Ignacio terlihat mendatangi Gonzalo sambil marah-marah karena Gonzalo sudah berani memberitahu Zoe kalau dia seorang hombreng. Gonzalo menjawab kalau dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia juga mengaku sudah lama mengetahui Ignacio suka makan sosis karena waktu kecil dulu Ignacio pernah mengajak adiknya itu masak bareng. Kejadian itu terus teringat di benak Gonzalo yang membuat dia trauma sampai sekarang. Semua ketakutannya itu kemudian diceritakan ke dalam sebuah lukisan. Ignacio tidak bisa membantah tuduhan tersebut karena dia ternyata memang menyukai sosis daripada donat. Dia hanya bisa melarang Gonzalo untuk menemui Zoe. Sementara itu Zoe akhirnya menginap di sebuah hotel. Dia juga terlihat lebih bahagia karena sudah tidak memiliki beban pikiran seperti sebelumnya. Di saat yang sama, Ignacio akhirnya sampai di rumah dan menyadari Zoe sudah meninggalkannya. Kembali ke Zoe, esok paginya dia iseng-iseng beli tesped. Dia sangat kaget saat mendapatkan 2 garis koordinat khatulistiwa. Zoe pun merasa takut karena tahu persis itu adalah buah cintanya dengan Gonzalo. Padahal kepada Gonzalo kemarin Zoe memberitahu kalau dia tidak bisa punya anak. Jadi Zoe ini mengira dia juga mandul seperti Ignacio. Zoe langsung menemui Boris untuk menceritakan mengenai masalah tersebut. Boris meminta dia tidak perlu memikirkannya dan tetap menjaga anak itu, karena dia tahu Zoe sudah lama menginginkannya. Boris menganggap tidak ada salahnya meski itu bukan anak Ignacio. Zoe sebenarnya setuju dengan saran tersebut, tapi masalahnya dia khawatir Gonzalo tidak menginginkannya. Dia tidak ingin nanti anak itu lahir tanpa sosok ayah meski Zoe bisa membesarkannya seorang diri.
Boris meminta Zoe tidak perlu mencemaskan hal tersebut. Jika Gonzalo tidak menginginkan anak itu, dia bersedia menjadi ayah untuk anaknya nanti. Suatu malam Ignacio makan malam di sebuah restoran hotel dengan bos perusahaan yang menginginkan dia menjadi investor. Saat itu dia tidak sengaja melihat Gonzalo memasuki hotel tersebut. Ignacio langsung mendatangi resepsionis untuk menanyakan apakah ada tamu mereka yang bernama Zoe karena dia curiga Gonzalo akan menemuinya. Resepsionis kemudian memberikan nomor kamarnya karena Zoe memang menginap di sana. Dengan perasaan campur aduk, Ignacio pun langsung menuju kamar tersebut. Sampainya di depan pintu, dia mendengar Zoe memberitahu Gonzalo kalau dia sedang hamil anaknya. Gonzalo tentu saja kaget sekaligus meragukan kehamilan Zoe dan menganggap tes packnya bisa saja salah. Kalaupun Zoe memang hamil, Gonzalo bahkan meragukan itu anaknya. Dia sampai bertanya apakah Zoe pernah mabar dengan pria lain. Zoe meyakinkan Gonzalo kalau dia memang sedang hamil dan itu adalah anak mereka. Gonzalo yang dari awal memang tidak ingin menikah dan tidak ingin punya anak memberikan dua pilihan. Pertama, memberitahu Ignacio itu adalah anaknya, atau yang kedua Zoe akan menyingkirkannya. Di saat yang sama Ignacio terlihat pergi dari sana. Sementara itu Zoe tentu saja menolak saran tersebut. Tapi Gonzalo tetap memaksa karena hanya itu pilihannya. Gonzalo bahkan dengan kejamnya menganggap Zoe menjebaknya karena sebelumnya dia memberitahu tidak bisa hamil. Dia kemudian meminta Zoe untuk tidak menemuinya lagi. Setelah Gonzalo meninggalkan kamar tersebut, mereka adalah dua orang yang tidak saling kenal. Mau enaknya aja nggak mau tanggung jawab Anda ya Pak. Sementara itu Ignacio akhirnya sampai di rumah dan menemukan surat yang ditinggalkan Zoe sebelumnya. Setelah membaca surat itu, dia mengirim hadiah kepada Zoe dan memberikan ucapan selamat atas kehamilannya. Zoe yang panik langsung menemui Santiago untuk membuat pengakuan dosa. Setelah mendengar ceritanya, Santiago meminta tidak menggugurkan kandungan tersebut. Dia menyarankan Zoe untuk memberitahu Ignacio kalau dia adalah ayah anaknya dan kehamilannya itu adalah keajaiban dari Tuhan. Santiago yakin Ignacio akan menerimanya karena mereka sudah berteman lama dan dia tahu watak Ignacio dengan baik. Zoe kemudian menemui dokter kandungan yang juga temannya. Sebagai seorang teman, dokter itu memberikan nomor klinik yang bisa memecahkan masalah Zoe. Sementara itu, Ignacio akhirnya menemukan ponsel Zoe di kolam renang. Setelah itu, dia terlihat pergi ziarah ke makam ayahnya. Ignacio kemudian mengirim surat dan sebuah ponsel kepada Zoe. Di dalam surat itu tertulis kalau Ignacio sudah memaafkannya dan tidak ada dendam di hatinya. Dia memberikan ponsel baru agar Zoe bisa menghubungi Gonzalo. Pada akhirnya Zoe memilih menghubungi Ignacio dan memintanya datang ke sana. Zoe memintanya datang ke sana karena dia ingin membuat penjelasan. Namun Ignacio tidak ingin mendengar penjelasan apapun karena itu hanya akan membuatnya sakit hati. Zoe memberitahu kalau Gonzalo tidak menginginkan anak tersebut. Ignacio berkata kalau Gonzalo tidak layak mendapatkan mereka berdua. Jika Zoe mau, Ignacio bersedia menjadi ayahnya karena dia hanya mempedulikan kesehatan mereka. Tapi sebelum Zoe menyetujuinya, Ignacio ingin memberitahu satu hal, kalau selama ini dia memang seorang hombreng. Meski begitu, dia mengaku mencintai Zoe lebih dari apapun. Karena itu jika Zoe menerimanya, dia meminta Zoe tidak menolak saat Ignacio nanti meminta dia cosplay menjadi